Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 176. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Adapun soal wujud, bahkan tidak perlu disebutkan. Wujud petir Xiao Chen, yang ia gabungkan dengan kekuatan suci, dan wujud pembantaian sudah cukup untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, Raja Bela Diri yang kurang dari setengah langkah Raja Bela Diri tidak akan mampu mengalahkannya. Tentu saja, para jenius puncak dari beberapa sekte besar dengan situasi yang lebih baik darinya adalah pengecualian. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan membuka cincin spasial Yang Wen. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan menghitung lebih dari 20.000 batu spiritual tingkat rendah dan lebih dari 5.000 batu spiritual tingkat menengah. Tampaknya Yang Wen mendapatkan hasil panen yang bagus dari Pulau Qianren. 5.000 lebih batu roh tingkat menengah adalah jumlah yang signifikan. Namun, semuanya sekarang menjadi milik Xiao Chen. Xiao Chen menyimpan batu roh dan mengalihkan pandangannya ke cincin spasial Wu Sanxuan. Orang ini sangat kejam dan licik. Di istana utama di Pulau Qianren, banyak pencari harta karun tewas di tangannya. Sekalipun jumlah mereka tidak mencapai 100, setidaknya akan ada 80 orang. Xiao Chen teringat tumpukan mayat berlumuran darah di ambang pintu itu, dan hatinya terasa merinding. Xiao Chen bertanya-tanya apa yang akan ada di dalam cincin spasial Wu Sanxuan. Ia penuh antisipasi saat mengirimkan indera spiritualnya. Tumpukan batu roh muncul di pandangan Xiao Chen, membuatnya silau. Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental, dia tidak menyangka akan mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Xiao Chen melakukan perhitungan kasar. Hanya menghitung batu roh tingkat menengah saja, ada lebih dari 15.000. Ada juga lebih dari 200 batu roh tingkat unggul yang sangat langka. Batu roh tingkat rendah jumlahnya tak terhitung. Selain itu, ada banyak harta karun rahasia dan berbagai macam teknik bela diri dan teknik kultivasi. Kalau dipikir-pikir, Wu Sanxuan pasti mengambilnya dari kultivator lain. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri. Dia berkata, dia mendapatkan semua ini menggunakan taktik yang tercela, itu bukan cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan Xiao Chen terbukti benar dengan fakta bahwa Wu Sanxuan memiliki begitu banyak sumber daya, namun dia masih belum mencapai setengah langkah Raja Bela Diri. Ini juga menjadi peringatan bagi Xiao Chen. Jika hati seseorang bengkok, dia tidak akan mencapai puncak. Pelabuhan Pulau Angin Hijau yang ramai telah terbentang di hadapan mata Xiao Chen. Dia dengan cepat menempatkan batu roh di dalam cincin semestanya sebelum bergegas menuju Pulau Angin Hijau. Ketika Xiao Chen sampai di pulau itu, dia segera bergegas menuju penginapan tempat dia menginap dan bertanya-tanya tentang Jin Dabao dan Su Xiao Xiao. Pahlawan muda, teman-temanmu sudah pergi sebulan yang lalu. Sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan surat, memintaku untuk menyerahkannya kepadamu. Ketika pelayan di penginapan melihat Xiao Chen bertanya, dia dengan cepat mengeluarkan surat tersegel dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Mereka pergi sebulan yang lalu. Ini berarti Jin Dabao dan Su Xiao Xiao menungguku lebih dari 2 bulan. Ini cukup menarik. Xiao Chen tersenyum tipis dan menerima surat itu. Kemudian, dia memberi hadiah kepada pelayan itu sebuah batu roh tingkat rendah. Pelayan itu segera pergi dengan gembira. Xiao Chen merobek surat itu dan membaca isinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia selesai membacanya. Surat itu tidak berisi banyak hal. Intinya adalah Jin Dabao telah menyelesaikan negosiasi dengan grup naga hitam. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan dia harus mengatasi hal ini. Jadi, dia tidak bisa terus menunggu Xiao Chen. Di bagian akhir surat, Jin Dabao mengundang Xiao Chen ke negara Tang Raya. Pada saat itu, ia akan berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi Xiao Chen. Xiao Chen cukup tertarik dengan undangan Jin Dabao. Sekte terkuat di negara Tang Raya adalah sekte penjinak hewan buas. Ketenarannya tersebar di seluruh benua, dan dia sudah lama ingin memeriksanya. Sekte penjinak binatang buas adalah satu-satunya sekte yang memahami metode untuk menjinakkan binatang buas tingkat tinggi. Menurut rumor, mereka bahkan berhasil menjinakkan binatang buas tingkat 9 dan tingkat 10. Tempat penjinakan hewan buas sangat terkenal di benua itu.
Pendirinya, Mao Yanan, juga merupakan satu-satunya kultivator yang bukan kaisar bela diri yang mampu bersaing di puncak dengan kaisar bela diri lainnya. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan surat itu dan memanggil pelayan untuk menyiapkan kamar yang bagus dan air panas untuknya. Setelah mandi air panas yang nyaman dan berpakaian, dia memesan makanan dan makan. Setelah 3 bulan tinggal di pulau terpencil dalam pelatihan tertutup, semangat Xiao Chen agak lelah. Kini, mandi air panas dan pesta memberinya kesenangan yang besar. Pelayan, berikan kepada Tuan 2 tong anggur dan 5 kilogram daging sapi. Semakin cepat, semakin baik. Dong, dong, dong. Tepat setelah Xiao Chen selesai makan dan bersiap membayar, seorang pria bertubuh gemuk datang menghampirinya. Tingginya 2 meter dan ia membawa kapak besar. Penampilannya kasar dan garang. Saat orang biasa meliriknya, mereka akan gemetar ketakutan. Inilah Bai Lixi yang diusir Xiao Chen dari kebun herbal dengan tipu dayanya. Xiao Chen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tatapan Bai Lixi beralih dan menangkap sosok Xiao Chen yang mengenakan jubah putih. Ekspresinya berubah drastis saat ia memperlihatkan tatapan ganas di matanya. Bai Lixi mengeluarkan kapak besarnya dan menebas tanpa peringatan apapun. Sial! Xiao Chen tidak menghunus pedangnya, tetapi menggunakan sarungnya untuk menangkis kapak, menghasilkan suara tumpul. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir melalui sarung pedang itu. Anehnya, Xiao Chen tidak mampu mengatasi kekuatan tersebut dan mundur 3 langkah. Ia harus menekan kakinya agar tidak menyentuh lantai kayu sebelum akhirnya berhenti. Sepertinya ada yang aneh dengan kapak ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Kekuatan fisik lawan seharusnya lebih besar dariku. Namun, ini belum mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Setelah mengerahkan kekuatan saya dengan terampil, saya masih bisa meredam kekuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kapak itu. Namun, Xiao Chen tidak terlalu fokus pada masalah ini. Dia tidak berniat untuk melawan orang ini. Meskipun dia telah mencapai tingkat Raja Bela Diri, peluangnya melawan Bai Lixi tidak lebih dari 50%. Xiao Chen hanya bisa bersikap tidak takut padanya. Lagi pula, pihak lawan adalah seorang kultivator yang telah meraih ketenarannya sejak lama. Selain itu, ia fokus pada pengembangan fisik tubuhnya. Pada kenyataannya, kemampuan bertarungnya jauh lebih kuat daripada kultivator dengan peringkat yang sama. Ketika Xiao Chen melihat Bai Lixi bermaksud melanjutkan, dia berkata dengan cemberut, "Bai Lixi, jika kau tidak menginginkan ramuan roh itu untuk memperkuat tubuh fisik, silakan saja ayunkan kapak itu lagi." Ketika Bai Lixi mendengar itu, secercah cahaya muncul di matanya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menahan kapaknya. Sial! Bai Lixi dengan santai melemparkan kapak ke tanah, dan penginapan besar itu bergetar. Bai Lixi duduk dan berkata, "Orang tua ini telah lupa, kau juga mengolah tubuh fisik. Kau pasti telah memperoleh banyak ramuan roh penguat tubuh. Serahkan semua ramuan roh penguat tubuhmu, dan aku tidak akan membunuhmu." "Aku, Bai Lixi, setia pada kata-kataku." Xiao Chen duduk di seberangnya dan tersenyum lembut, "Maaf. Aku juga membutuhkan ramuan roh penguat tubuh itu, aku tidak bisa memberikannya padamu." Ekspresi Bai Lixi membeku. Dia mengambil kapaknya dan menggeram, "Bocah, apa kau mempermainkan aku?" Tepat sebelum Bai Lixi meledak marah, Xiao Chen berkata dengan nada bertele-tele, "Memang tidak ada ramuan roh. Namun, ada buku rahasia penguatan tubuh tingkat surga yang diwariskan oleh Raja Savana." Ekspresi Bai Lixi tiba-tiba berubah, dan dia segera menyimpan kapaknya. Dia merasa bingung saat bertanya, "Apakah kau membicarakan seni penempaan tubuh langit Raja Savana?" Xiao Chen tersenyum lembut dan memperlihatkan seni penempaan tubuh langit. Setelah Bai Lixi melihatnya dengan jelas, dia segera menyimpannya. "Ini benar-benar seni penempaan tubuh langit. Kukira orang gereja kegelapan yang mencurinya. Bocah ini ternyata menemukannya." Bai Lixi memasang ekspresi terkejut. Matanya dipenuhi amarah. Hanya sedikit kultivator yang mengembangkan tubuh fisik mereka. Adapun teknik kultivasi penguatan tubuh, tentu saja, teknik tersebut jauh lebih langka. Teknik kultivasi penguatan tubuh berperingkat rendah mungkin lebih sulit ditemukan daripada teknik kultivasi biasa berperingkat tinggi. Selama bertahun-tahun Bai Lixi berlatih, ia hanya menguasai teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat rendah tingkat bumi. Ia telah menguasai teknik kultivasi tersebut hingga puncaknya,
dan tidak ada lagi kemungkinan untuk peningkatan lebih lanjut. Ketika Bai Lixi melihat bahwa Xiao Chen benar-benar memiliki teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat surga, dia sangat gembira. Bai Lixi tanpa sadar menggenggam gagang kapaknya dan menarik ki pembunuhnya. Ia berpikir dengan gembira, untungnya, bocah ini menyerahkan diri kepadaku. Aku akan membunuhnya nanti. Setelah itu, saya akan mendapatkan buku panduan rahasia penguatan tubuh dan ramuan roh dengan mudah. Xiao Chen perlahan menyesap tehnya dan menatap orang di seberangnya. Ia berkata dengan lembut, singkirkan kapakmu. Jika aku ingin pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Tanpa kepercayaan diri untuk melakukannya, akankah aku berinisiatif duduk di seberangmu? Bai Lixi menenangkan diri. Dia berkata, apa yang kau inginkan? Katakan saja, aku harus mendapatkan buku rahasia penempaan tubuh tingkat surga itu. Xiao Chen berkata dengan santai, itu hanya bisa terjadi jika aku mau. Apakah ginseng salju berusia 1000 tahun itu masih bersamamu? Bai Lixi tertawa terbahak-bahak, haha. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Ini, untukmu. Sekarang, berikan padaku buku rahasia penguatan tubuh. Bai Lixi mengolah tubuh fisiknya. Ginseng salju berusia 1000 tahun itu hanya dapat meningkatkan kultivasi esensi. Meskipun sangat berharga, itu tidak berguna baginya. Karena itu, dia langsung membuangnya. Xiao Chen tertawa, kau terlalu naif. Kau ingin menukar ginseng salju dengan buku rahasia tingkat surga. Itu hanya cukup untuk membayar sebagian kecilnya saja. Kau menolak bersulang, hanya untuk meminum hukuman. Bai Lixi mendengus dingin. Dia memukul meja dengan tinju kanannya, dan dengan kekuatan dahsyat menghancurkan meja kayu itu menjadi berkeping-keping. Meja itu tidak hanya patah di bagian sambungannya, tetapi benar-benar hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa Bai Lixi memiliki kendali yang hebat atas kekuatannya. Bai Lixi mengangkat kapak besarnya dan menebas kepala Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Namun, ketika kapak tajam itu hendak mengenai kepala Xiao Chen, Bai Lixi berhenti. Begitu meja hancur berkeping-keping, Xiao Chen menggunakan dua jarinya dan menusuk tenggorokan Bai Lixi. Sebuah pedang sepanjang 3 inci melingkari lehernya. Pedang sepanjang 3 inci itu tampak sangat sederhana, tetapi Bai Lixi dapat merasakan energi yang menakutkan darinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bai Lixi tidak ragu bahwa, selama dia bergerak, pedang itu akan langsung menggorok lehernya. Bahkan jika dia telah menempa tubuhnya hingga memiliki otot tembaga dan tulang besi, dia tidak akan selamat. Xiao Chen berkata dingin, kau bisa coba, lihat mana yang lebih cepat, kapakmu atau pedang terbangku. Ekspresi Bai Lixi tidak berubah saat dia berkata, bocah, jangan terlalu serakah. Jika tebakanku tidak salah, kau yang merebut barang-barang pemakaman Raja Savana. Pedang kecil ini seharusnya salah satunya. Seni penempaan tubuh langit yang akan kau berikan padaku mungkin hanyalah salinan. Kau sudah memenangkan ginseng salju berusia 1000 tahun hanya dengan salinan. Pernahkah kau berpikir bahwa, jika kau terlalu serakah, aku bisa menyebarkan berita tentang kau mendapatkan semua barang pemakaman? Pernahkah kau mempertimbangkan konsekuensi dari hal itu? Xiao Chen tersenyum tipis, kau bisa melakukan itu. Aku juga bisa menyebarkan berita bahwa kau menyerangku dan mencuri semua barang pemakaman. Aku memiliki hampir 50.000 batu roh tingkat menengah. Kalian bisa mencoba dan melihat berita siapa yang akan menyebar lebih cepat. Wajah Bai Lixi muram. Dia menggenggam gagang kapak erat-erat dengan tangan kanannya dan berkata dingin, apa yang kau inginkan? Suasana di antara keduanya sangat tegang. Satu orang mengacungkan kapak di atas kepala orang lain, dan satu orang lagi menekan harta karun rahasia ke leher orang lainnya. Hanya dengan satu pikiran dari salah satu pihak, mereka akan binasa bersama. Dalam situasi seperti itu, seseorang dengan pikiran yang lebih lemah akan hancur. Ketika orang-orang di penginapan melihat Bai Lixi dan Xiao Chen berkelahi, mereka semua segera pergi, tidak ada yang tinggal. Ketika mereka melihat situasi berubah menjadi aneh, mereka melarikan diri sejauh mungkin. Reputasi buruk Bai Lixi telah menyebar luas. Jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia mungkin akan menghancurkan seluruh penginapan. Jika mereka berlama-lama di sini dan terjebak dalam baku tembak, mereka hanya akan menemukan akhir yang tragis. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang.
Seolah-olah dia tidak melihat kapak besar berbahaya yang melayang di atas kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sangat sederhana. Tidak mungkin menukar ginseng salju dengan buku rahasia itu. Bahkan tidak bernilai satu salinan pun. Kalau dipikir-pikir, akulah yang memberikan ginseng salju ini padamu. Jadi secara teknis, itu memang milikku sejak awal. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan milikku untuk ditukar dengan sesuatu yang lain, atau mencoba menipuku. Bai Lixi merasa frustrasi ketika mendengar ini. Orang ini masih saja berani mengatakan hal seperti ini. Jika dia tidak memberikan ginseng salju berusia 1000 tahun ini kepadaku tanpa alasan, apakah aku akan diusir dari kebun herbal secepat ini? Seandainya aku tidak diusir dari kebun herbal, aku pasti memiliki beberapa ramuan roh penguat tubuh berkualitas baik. Seandainya aku beruntung, aku bahkan mungkin mendapatkan barang-barang pemakaman Raja Savana. Namun, orang ini malah menuduh saya menipunya. Sungguh tidak tahu malu. Bai Lixi berkata dengan tegas, kau menang, aku akan menambahkan 2000 batu roh tingkat menengah lagi. Apakah itu cukup? Xiao Chen terdiam sejenak sebelum berkata, jika aku membawa seni penempaan tubuh langit ini ke lelang di tanah terpencil kuno, aku yakin aku bisa mendapatkan setidaknya 10.000 batu roh tingkat menengah. Tangan Bai Lixi gemetar, ia sangat tergoda untuk menebas Xiao Chen. Pria ini tampak muda dan lembut, namun, ia begitu mengintimidasi. Namun, bagaimana Bai Lixi akan mendapatkan 10.000 batu roh tingkat menengah? Semua harta miliknya jika digabungkan pun tidak bernilai sebanyak itu. Tanpa membunuh orang lain untuk mendapatkan harta atau mengalami pertemuan yang menguntungkan, dia harus bekerja keras di tanah terpencil kuno selama 5 hingga 6 tahun sebelum dia dapat mengumpulkan sebanyak itu. Bai Lixi menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kegelisahan hatinya. Aku bisa memberimu 2000 lagi, tidak lebih dari itu. Xiao Chen menatap Bai Lixi dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, setidaknya tambahkan 5000 lagi. Kalau tidak, lupakan saja. Aku akan menjualnya sendiri. Jika tidak, kau bisa bertaruh, lihat apakah kau bisa menghindari pedang terbangku dan menyerangku duluan. Namun, izinkan saya memberitahu Anda ini terlebih dahulu. Harta karun rahasia saya ini adalah harta karun rahasia ofensif tingkat rendah yang sangat kuat. Kecepatannya luar biasa, bahkan saya sendiri tidak yakin bisa menghindarinya. Bai Lixi tampak seperti akan menyemburkan api dari matanya. Sejak menjadi terkenal, dia belum pernah berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah seorang junior. Bai Lixi harus berhati-hati dengan setiap kata yang diucapkannya, dia tidak boleh berpura-pura ramah. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan murung seperti itu. Namun, buku rahasia penempaan tubuh tingkat rendah peringkat surga itu terlalu penting bagi Bai Lixi. Itu adalah sesuatu yang dapat menentukan apakah dia akan naik ke alam berikutnya atau tidak. Mengembangkan tubuh fisik adalah jalan yang berat. Bagi Bai Lixi, untuk berkultivasi dari seorang yang biasa-biasa saja hingga mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat unggul membuktikan bakatnya. Bakat Bai Lixi cukup bagus, dia hanya kekurangan buku rahasia yang lebih baik sebelum bisa maju. Sekarang, Xiao Chen menekan titik lemahnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen. Siu, Bai Lixi menarik kapak besarnya. Wajahnya yang kasar tampak sangat mengerikan. Setelah menenangkan emosinya sejenak, dia berkata, kau menang. Aku akan menambahkan 1000 batu roh tingkat menengah lagi. Adapun sisa batu roh tingkat menengah, aku membutuhkannya untuk membeli ramuan roh penguat tubuh dan hal-hal lainnya. Aku tidak bisa memberikannya begitu saja. Namun, aku bisa memberimu sedikit informasi. Xiao Chen mencabut pedang mini dari leher lawannya. Ia berpikir dalam hati, ginseng salju berusia 1000 tahun, 5000 batu roh tingkat menengah, dan sepotong informasi sebagai imbalan untuk salinan buku rahasia tingkat surga. Kurang lebih, inilah yang diharapkan Xiao Chen. Jika dia terus memaksa, Bai Lixi akan menjadi gila. Teknik kultivasi tingkat surga mungkin sangat berharga. Namun, teknik yang dimiliki Xiao Chen adalah untuk penguatan tubuh. Dia tidak akan mendapatkan harga tinggi untuk teknik itu. Terlalu sedikit kultivator yang menempa tubuh mereka. Itu bukan teknik kultivasi yang banyak digunakan. Akan sangat sulit untuk menaikkan harganya di lelang. Oleh karena itu, ketika Xiao Chen melihat Bai Lixi, dia memutuskan untuk menargetkan Bai Lixi.
Dia bisa mendapatkan nilai tertinggi dari buku rahasia ini dari kultivator yang kasar itu. Keduanya menemukan meja lain dan duduk. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah, informasi apa yang sebanding dengan 2000 batu roh tingkat menengah. Bai Lixi berkata dengan muram, aku punya informasi tentang harta karun rahasia tingkat menengah. Katakan padaku, apakah itu sepadan? Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Bai Lixi langsung menarik perhatiannya. Dia sudah merasakan efek dari harta karun rahasia. Jubah angin jernih meningkatkan kemampuan Xiao Chen secara menyeluruh. Sejak diberikan kepadanya, ia selalu menggunakannya. Sepatu berjalan angin memungkinkannya memiliki kecepatan seorang raja bela diri saat ia masih menjadi Saint bela diri. Liontin giok pelindung itu telah membantu Xiao Chen dalam beberapa pertarungan. Adapun rompi dalaman tingkat rendah terbaik yang baru saja ia peroleh, telah menyelamatkan nyawanya sekali. Pedang telapak tangan di tangan Xiao Chen memaksa Bai Lixi untuk berhenti bergerak, membuatnya frustrasi. Tanpa semua harta karun rahasia ini, kekuatan Xiao Chen akan berkurang 10%, dan kecepatannya akan berkurang setidaknya 20%. Ini menunjukkan betapa pentingnya harta karun rahasia baginya. Namun, sekarang setelah Xiao Chen naik ke alam Raja Bela Diri, harta rahasianya tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhannya. Liontin giok, misalnya, hanya mampu menangkis serangan Raja Bela Diri tingkat menengah. Itu tidak akan berguna melawan serangan yang lebih kuat. Sedangkan untuk sepatu angin, saat Xiao Chen masih seorang Saint bela diri, sepatu itu meningkatkan kecepatan geraknya sebesar 20%. Namun, sekarang setelah ia menjadi Raja Bela Diri, sepatu itu hampir tidak mampu meningkatkan kecepatannya sebesar 10%. Yang Wen dan Raja Serigala Mimpi Serakah telah menyerang dan merusak rompi dalaman tingkat rendah. Xiao Chen tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menggunakannya. Satu-satunya harta rahasia yang masih efektif bagi Xiao Chen adalah pedang telapak tangan dan jubah angin jernih yang selalu berguna. Harta rahasia tingkat menengah sangat menarik baginya. Xiao Chen dengan lembut meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata dengan penuh minat, ceritakan lebih lanjut. Bai Lixi berkata, kau pernah mendengar tentang medan perang iblis di tanah terpencil kuno sebelumnya, kan? Nah, sebagian besar harta karun rahasia di benua ini berasal dari sana. Xiao Chen pernah mendengar tentang medan perang iblis saat berada di lelang di kota Xie. Para kultivator yang mempertaruhkan nyawa mereka pergi ke medan perang iblis telah melelang harta karun rahasia di sana. Bai Lixi melanjutkan, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada bahaya bagimu di pinggiran medan perang iblis. Wilayah bagian dalam akan lebih bermasalah. Adapun wilayah intinya, aku hanya bisa mengucapkan semoga beruntung. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja terus terang. Bai Lixi tertawa dan mengeluarkan selembar kertas. Dia menuliskan lokasi dan menggambar peta sebelum menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dia berkata, biasanya, harta karun rahasia tingkat menengah hanya dapat ditemukan di wilayah dalam medan perang iblis. Harta karun rahasia tingkat menengah yang saya bicarakan dapat ditemukan di pinggirannya. Tentu saja, masih ada beberapa bahaya. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, itu terserah kamu. Xiao Chen mengambil catatan dari Bai Lixi dan meliriknya. Dengan lokasi dan peta, akan mudah untuk menemukan tempat itu. Setelah itu, Bai Lixi mengeluarkan kotak-kotak batu roh tingkat menengah sebelum menyerahkan ginseng salju. Dia berkata, 5.000 batu roh tingkat menengah, ginseng salju berusia 1.000 tahun, dan kabar tentang harta karun rahasia tingkat menengah. Itu sudah cukup, kan? Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan peta itu dan menyapu semuanya ke dalam cincin semestanya. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, cukup. Kalau begitu, keluarkan buku panduannya, kata Bai Lixi tanpa ekspresi. Xiao Chen mengeluarkan salinan manual rahasia tulisan tangan dari cincin semesta dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia bangkit, berbalik, dan pergi. Bai Lixi sangat gembira. Matanya berkobar seperti api saat dia dengan cepat meraih buku rahasia itu dan mulai membacanya. Dia berseru dengan gembira, ini nyata. Ini nyata. Seni penempaan tubuh langit. Hahaha. Aku, Bai Lixi, akhirnya mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga. Tak lama kemudian, Bai Lixi membuka halaman terakhir buku rahasia itu. Setelah selesai membacanya,
Ekspresinya berubah saat ia meraih kapak besarnya dan berlari keluar untuk mencari Xiao Chen. Dasar bajingan, beraninya kau menipuku. Kenapa hanya ada 6 lapisan? Teknik kultivasi tingkat surga semuanya memiliki setidaknya 12 lapisan. Di mana setengahnya lagi? Xiao Chen, yang sudah sampai di tangga, berbalik dan berkata, tentu saja, itu ada di tanganku. Bai Lixi menghentakkan kakinya dengan keras di lantai kayu, menebas Xiao Chen dengan kapak besarnya. Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, kecepatannya secara tak terduga mendekati Mach 3. Sial, Xiao Chen menghunus pedang bayangan bulan dengan kecepatan kilat dan menggabungkan dua wujudnya. Wujud guntur dan wujud pembantaian bercampur menjadi satu, menghasilkan cahaya ungu dan merah yang berkedip bergantian pada pedang tersebut. Xiao Chen mengeksekusi jurus menghunus pedang, kecepatannya pun langsung mencapai Mach 3. Dia memblokir serangan berat Bai Lixi di udara tanpa terdorong mundur. Suara keras dan tumpul menyusul, dan kekuatan mengerikan menyebar dari senjata mereka, seketika merobek atap penginapan dan melemparkannya ke udara. Untungnya, para kultivator lainnya bijaksana dan telah melarikan diri lebih awal. Jika tidak, jika gelombang kejut ini menghantam mereka, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Bai Lixi melihat Xiao Chen berhasil menangkis serangannya saat ia sedang mengamuk, ia agak terkejut. Ia berteriak dengan marah, "Bocah, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah memberimu harga, tapi kau malah menipuku." Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan miliknya dan berkata dengan tenang, "Jangan perlakukan aku seperti anak kecil berumur 3 tahun. Hanya karena kau bilang ada harta karun rahasia, lalu pasti ada. Jika semudah itu mendapatkannya, mengapa kau tidak mengambilnya?" Bai Lixi berkata, "Jika aku tidak bergegas ke Pulau Qianren, aku pasti sudah mendapatkan harta karun rahasia itu sejak lama. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menemukannya." Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenangnya sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Aku hanya bisa memberikan separuh lainnya setelah aku mendapatkan harta karun rahasia itu. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Jika aku sedang bad mood, aku mungkin akan membakar separuh lainnya. Batu roh dan ginseng saljumu akan sia-sia." Bai Lixi sangat marah dalam hatinya. Xiao Chen telah benar-benar menipunya dalam kesepakatan ini. Poin terpenting adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Kapanpun itu, orang ini selalu bisa menemukan titik lemahku dan memanfaatkanku. Brengsek, Bai Lixi mengumpat dan membanting kapak besarnya di sekitar penginapan dalam amarah yang mengamuk. Sebuah kekuatan mengerikan menyebabkan seluruh penginapan runtuh, mengubahnya menjadi puing-puing. Xiao Chen berjalan santai di jalanan lebar Pulau Angin Hijau. Bai Lixi mengikuti di belakang dengan ekspresi sedih. "Hei, bukankah itu pendekar berjubah putih? Orang di sana mirip Bai Lixi. Ada apa? Mengapa mereka bersama?" Tepat sekali. Aku ingat Bai Lixi pernah dipermainkan oleh pendekar berjubah putih beberapa kali di Pulau Qianren. Ini benar-benar aneh. Mengingat temperamen Bai Lixi, aneh rasanya dia berjalan seperti itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tadi, aku mendengar mereka bertarung di penginapan Tianhe. Kurasa ada kemungkinan besar Bai Lixi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen. Xiao Chen memang sudah cukup terkenal di Pulau Angin Hijau. Sedangkan Bai Lixi sudah terkenal sejak lama. Karena itu, ketika mereka berjalan di luar, banyak kultivator langsung mengenali mereka.